Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang kedua, menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Yang ketiga, menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Dan yang terakhir, yang keempat, menjelaskan hubungan antar gaya dan gerak. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Nah, maka jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca pegas atau dinamometer. Maka gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada suatu benda. Nah, di sini gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir, yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya hubungan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Nah, pada gambar, misalkan ada seorang anak yang sedang mengendarai sepeda. Nah, sepeda tersebut sebelum dikendarai tentunya diam ya. Nah, setelah dikendarai maka akan menjadi bergerak. Lalu contoh yang kedua ada gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Nah, misalkan ada seorang pemain sepak bola yang menendang bola ke arah gawang. Lalu bola tersebut ditangkap oleh penjaga gawang. Nah, ini berarti menandakan bahwa benda bergerak menjadi lambat atau berhenti karena ditangkap oleh penjaga gawang ya. Contoh selanjutnya yaitu ada gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, pada gambar ada seorang atlet bola voli yang akan memukul bola. Nah, dengan pukulannya tersebut, bola itu akan berubah arah geraknya ya, sesuai dengan apa yang diinginkan atau diarahkan oleh atlet bola voli tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, pada gambar kita bisa lihat tanah liat ya. Anak-anak pasti tahu tanah liat. Nah, tanah liat apabila diukir oleh kita ya, dibuatkan menjadi suatu kerajinan tangan. Nah, bentuknya tanah liat tersebut akan berubah. Bentuk dari tanah liat yang awalnya seperti apa, jika diolah oleh tangan kita akan berubah bentuk menjadi sebuah benda yang dapat dipergunakan tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke materi teks fiksi. Teks fiksi ditulis oleh penulisnya berdasarkan imajinasi penulis yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Jadi, isinya tidak nyata. Unsur yang ada dalam teks fiksi adalah tokoh. Berdasarkan peran dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh dalam teks fiksi mempunyai watak atau karakter yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak baik atau protagonis, dan ada tokoh yang berwatak jahat atau antagonis. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada dua contoh teks ya.
teks cerita atau bacaan yang ada di halaman 62 tentang Putri Tangguk dan di halaman 64 tentang Satrio Parimpit dan Sarung Ajaib. Nanti bisa dibaca ceritanya ya. Lalu ditentukan mana yang tokoh protagonis dan mana yang tokoh antagonis. Nah, anak-anak, semoga bermanfaat materi yang diberikan oleh Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Bapak pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.